Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Kedutaan Besar Malaysia di demo para buruh yang memprotes penembakan pekerja migran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Mereka menuntut pemerintah negeri jiran itu serius mengusut penembakan yang menewaskan warga Indonesia asal Riau. Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Malaysia menindak tegas aparat penegak hukum Malaysia yang menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Mereka juga menuntut Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja asal Indonesia dan memberikan jaminan keselamatan terhadap warga negara Indonesia. Di samping itu, massa juga menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran dicopot dari jabatannya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memprotes penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. Pemerintah meminta Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut. Basri, WNI asal Riau ini menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia. Basri tewas dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia pun mengecam dan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia investigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau nak abang pekak sih kan ini tiada doli kan.
Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, keempat orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka suara terkait dengan kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Prabowo meminta kasus ini untuk diinvestigasi. Itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Anggota keluarga PMI korban penembakan di Malaysia menyebut korban kerap bolak-balik ke Malaysia untuk mencari pekerjaan guna menghidupi diri sendiri. Usai ditinggal anak dan istrinya, keluarga kini menunggu pertanggungjawaban hukum pemerintah Malaysia. Dan berikut cuplikan dialog dengan sepupu korban dalam program iNews Today. Rupanya yang hal kejadian ini ternyata keluarga korban ini keluarga kami sendiri. Bantuan dari pemerintah terkait negara kita sendiri yang bertindak untuk menindaklanjuti untuk sebagai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja ilegal maupun legal. Kami sangat bersenang hati, sangat terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memberi dukungannya, yang telah bertugas maupun DP2 MI Pusat, DP3 MI daerah Riau sendiri ikut andil dalam hal ini di dalam menangani kasus yang terdampak tindakan kekerasan yang terjadi yang kami rasakan di keluarga kami, yaitu saudara kami, abang kami Basri. Ya, jadi kami merasa sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya dan mungkin apresiasi lah kepada pihak yang terkait yang bertindak tugas di dalam hal ini. Keberangkatan beliau di dalam mencari sebuah pekerjaan, mencari kehidupan di sana-sini, kami tidak mengetahui dengan siapa keberangkatannya. Ia berangkat setelah 4 bulan yang lalu sudah meninggalkan kami karena beliau hidup sebatang kara, sudah ditinggalkan oleh anak dan istri, ya, jauh daripada sisi keluarga. Jadi beliau berusaha untuk mencari pekerjaan, serabutan, lalu informasi sampai tiba ke negara Malaysia pula. Kami pun tidak mengetahui keberadaannya, siapakah yang diikuti jalur keberangkatan tersebut. Keberangkatan itu tidak ada diketahui keluarga kemana, siapa yang diikutinya, atau muncul berita yang seperti ini, berarti dia mencari pekerjaan melancong ke Malaysia. Beliau ini belum pernah sama sekali kerja di Malaysia. Beliau ini memang sudah bolak-balik itu mencari pekerjaan di Malaysia itu banyak lah. Istilahnya mungkin ada peluang dari teman ini dia berangkat. Kalau nggak ada dia pulang ke kampung. Kalau untuk tanggung jawab pemerintah Malaysia untuk kriminalitas ini kita tidak mengetahui, Bu. Yang jelasnya pemerintah negara kita sendiri, negara Indonesia ini sudah ada responnya, antusiasnya untuk memperjuangkan hak atas kematian saudara kami ini. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Hukum yang akan diberlakukan setelah penembakan seperti ini terjadi terhadap keluarga kami harus memberi tindak lanjut hukum terhadap undang-undang negara Malaysia tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa, akibat hujan deras, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta. Pagi kali mau
Bludak. Ya, bludak masih sih udah baik-baik. Beginilah kondisi perkampungan di Pasir Keraton Keramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan seluruhnya terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga terendam banjir. Akibatnya laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah karena belum adanya tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Ya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Iya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama nggak bisa. sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. Ini mau. Dua perkampungan ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan mengantisipasi potensi banjir dengan meninggikan tanggul dan menambah pompa air. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya ini ya, nih. Aku pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek, kemarin. Udah banget. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta mulai bisa dilalui kendaraan pasca banjir yang terjadi sejak Rabu. Sementara korban banjir masih bertahan di sejumlah posko menanti bantuan dari pemerintah. Banjir di jalan bawah tol Sediatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sediatmo kini sudah dibuka sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Rusunawa Embrio Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Menteri Sosial memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebanyak 3.000 makanan siap saji akan disediakan Kementerian Sosial untuk para pengungsi terdampak banjir. DKI ini di 3 wilayah paling nggak, di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, kita mendirikan dapur umum. Ya. Ada 5 dapur umum, salah satunya di Jakarta Utara ini. Semuanya tentu untuk melayani para mereka yang terdampak, baik yang pengungsi mandiri atau berada dalam pengungsian yang dibuat dengan setiap kegiatan seperti ini kita selalu memberikan dukungan seperti obat-obatan ya, yang dibutuhkan. Ada buku kesehatan juga di sini dari pemerintah
rekomendasi atau juga ke Pemkot DKI dan Pemkot Jakarta Utara, dan juga ada kasur, ya, bantal, kemudian makanan untuk anak-anak dan lansia juga secara umum untuk mereka yang terdampak. Rusunawa embrio ini menampung sebanyak 977 jiwa dari 284 kepala keluarga warga Kampung Kandang, Semper Barat yang terdampak banjir sejak Selasa malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 orang pemuda tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara. 2 orang menyelamatkan diri sedangkan 1 orang belum ditemukan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus melintasi sungai berarus deras. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis kemarin sore. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi dengan cara tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo, 18 tahun, mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsoran sehingga harus dievakuasi dengan cara ditandu. Pihak BPBD Jepara mengatakan Arwin dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Arwin dan 1 temannya selamat, sementara 1 temannya lagi yang bernama Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari dubuk terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang masih hilang kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.